Halo semuanya, selamat datang di tugas video kelompok 4. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota yang ada di kelompok 4. Yang pertama ada Henny Lisbeth Manurung, dan juga ada Januh Rahman. Kemudian ada juga Leni Cecilia Syagian, dan yang terakhir ada Marcelinus Golin Stanggang. Nah, dalam video ini kita akan membahas tentang hakikat ilmu fisika dalam teknik sipil. Halo semuanya, pernahkah kalian bertanya-tanya kenapa bangunan-bangunan megah di dunia ini bisa berdiri kokoh selama ratusan tahun? Atau kenapa ada menara yang miring tapi nggak roboh? Hari ini kita akan menguak rahasia di balik keajaiban arsitektur dunia melalui kacamata fisika. Kita akan menjelajahi dua bagian ikonik, yaitu Menara Pisa yang terkenal dengan kemiringannya dan jembatan Golden Gate yang megah. Mari kita mulai petualangan fisika kita. Bagian pertama, hakikat fisika dalam bangunan. Sebelum kita masuk ke contoh bangunannya, yuk kita pahami dulu apa itu hakikat fisika dalam konteks bangunan sipil. Pertama, fisika sebagai produk. Ini adalah kumpulan pengetahuan tentang hukum-hukum alam yang diterapkan dalam konstruksi. Misalnya, hukum gravitasi Newton, prinsip kesetimbangan, dan mekanika material. Kedua, fisika sebagai proses. Ini tentang bagaimana insinyur menggunakan metode ilmiah untuk merancang, menghitung, dan menguji struktur bangunan sebelum dibangun. Ketiga, fisika sebagai sikap. Ini mencerminkan kehati-hatian, ketelitian, dan rasa tanggung jawab dalam merancang bangunan yang aman untuk manusia. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana ketiga hakikat ini bekerja dalam dua bangunan ikonik dunia. Kita masuk ke Menara Pisa, keajaiban kesetimbangan. Mari kita mulai Menara Pisa di Italia. Menara ini terkenal karena kemiringannya. Tapi tahukah kalian, kemiringan ini sebenarnya adalah kesalahan yang berubah menjadi keajaiban fisika. Konsep pertama yang harus kita pahami adalah pusat massa dan kesetimbangan. Menara Pisa memiliki tinggi sekitar 56 meter dan berat sekitar 14.500 ton. Bayangkan, seberat itu. Agar sebuah bangunan tidak roboh, garis vertikal dari pusat massanya harus jatuh di dalam area dasar bangunan. Saat ini, Menara Pisa sekitar 3,97 derajat. Kenapa nggak roboh? Karena pusat massanya masih berada di dalam lingkaran dasar menara. Kalau miring lebih lanjut, pusat massa akan keluar dari dasar dan menara akan roboh. Konsep kedua adalah momen gaya atau torsi. Torsi ini yang membuat menara cenderung berputar atau miring. Rumusnya sederhana. Tau sama dengan F kali D, di mana tau itu adalah momen gaya atau torsi, F itu adalah gaya atau gaya gravitasi, D itu jarak dari titik tumpu. Bayangkan menara sebagai tuas raksasa. Semakin berat menara dan semakin jauh pusat massanya dari titik tumpu, semakin besar torsi yang bekerja. Inilah yang membuat menara terus miring dari tahun ke tahun. Lalu, kenapa menara ini miring sejak awal? Ini karena tekanan tanah yang tidak merata. Menara Pisa dibangun di atas tanah yang terdiri dari tanah liat yang sangat lunak di satu sisi. Rumus tekanan sederhana, di mana
P sama dengan F dibagi A, di mana P sama dengan tekanan, F itu gaya, A itu luas area. Karena tanah di satu sisi lebih lunak, tekanan yang sama menghasilkan penurunan atau settlement yang berbeda. Sisi yang lebih lunak turun lebih dalam, menciptakan kemiringan. Di tahun 1990-an, insinyur melakukan stabilisasi dengan mengurangi kemiringan sekitar 45 cm menggunakan prinsip fisika, yaitu menambah beban di sisi yang lebih tinggi dan mengekstraksi tanah dari sisi yang lebih rendah. Jenius kan? Ini adalah contoh sempurna dari hakikat fisika sebagai proses. Kita masuk ke jembatan Golden Gate, kekuatan suspensi. Sekarang mari kita terbang ke San Francisco untuk melihat keajaiban teknik jembatan Golden Gate. Jembatan suspensi sepanjang 2,7 km ini adalah mahakarya fisika dan engineering. Konsep utama jembatan suspensi adalah gaya tegangan. Perhatikan kabel-kabel besar yang membentang dari menara ke menara. Kabel utama Golden Gate berdiameter 92 cm dan terdiri dari 27.572 helai kawat. Kabel ini bekerja dalam tegangan murni, artinya kabel ditarik dari kedua ujung. Hukum Hooke menjelaskan ini. F sama dengan K kali delta X, di mana F itu gaya tegangan, K itu konstanta elastisitas material, dan delta X itu adalah pertambahan panjang. Kabel-kabel ini harus cukup kuat untuk menahan berat jembatan sekitar 887.000 ton, ditambah kendaraan yang melintas. Sementara kabel bekerja dalam tegangan, menara-menara jembatan bekerja dalam kompresi alias ditekan. Kedua menara Golden Gate setinggi 227 meter dan harus menahan gaya tekan yang luar biasa dari kabel-kabel yang tertarik. Material beton dan baja dipilih karena kekuatan kompresinya yang tinggi. Yang paling brilian dari jembatan suspensi adalah mendistribusikan beban. Ketika mobil melintas di tengah jembatan, beban tidak hanya ditumpu pada satu titik. Melalui kabel vertikal atau suspender kabel, beban ditransfer ke kabel utama, lalu menara, dan akhirnya ke pondasi di tanah. Ini seperti banyak tangan yang bekerja sama mengangkat beban, jauh lebih efisien. Tahukah kalian, jembatan Golden Gate bisa bergoyang hingga 8 meter ke kanan atau ke kiri saat angin kencang. Ini bukan cacat, tapi justru desain yang cerdas. Insinyur harus memastikan frekuensi natural jembatan berbeda dengan frekuensi angin atau gempa. Kalau frekuensinya sama, terjadi resonansi atau getaran akan terus membesar dan jembatan bisa runtuh. Ingat kasus jembatan Tachomanarau tahun 1940. Jembatan itu runtuh karena resonansi dengan angin. Golden Gate kini dilengkapi dengan damper atau peredam dan sistem monitoring digital. Ini adalah hakikat fisika sebagai sikap terus berinovasi untuk keselamatan. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari Menara Pisa dan Jembatan Golden Gate? Pertama, fisika bukan hanya rumus di buku. Ini adalah ilmu yang membuat bangunan-bangunan megah ini berdiri. Setiap kesalahan, seperti kemiringan Menara Pisa, mengajarkan kita sesuatu. Ini adalah fisika sebagai proses pembelajaran. Ketiga,
konstruksi modern membutuhkan pemahaman mendalam tentang gaya, tegangan, kompresi, dan kesetimbangan. Sebagai calon insinyur sipil, kita adalah penjaga keselamatan publik. Setiap hitungan, setiap desain, setiap keputusan, kita bisa menyelamatkan ribuan nyawa. Itulah hakikat fisika sebagai sikap dan tanggung jawab. Bangunan-bangunan di Indonesia pun menerapkan prinsip fisika yang sama. Dari jembatan Suramadu hingga pencakar langit di Jakarta, semuanya adalah aplikasi fisika. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini membuka mata kalian tentang betapa pentingnya fisika dalam dunia konstruksi. Sampai jumpa di video berikutnya.